Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 batch 3 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, nama saya Sulaimah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 batch 3 dari kelas PAI 8 dengan nomor peserta PPG 357322000260 dengan NIM 22109110837. Saya mengajar di SMK Negeri 4 Kota Malang. Materi yang akan saya bawakan pada video praktek mengajar kali ini adalah menjauhi pergaulan bebas dan zina. Video praktek mengajar ini saya ambil pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Besar harapan saya kepada Bapak Ibu penguji UKIN, masukan dari panjenengan semuanya agar menjadi perbaikan diri saya dalam pembelajaran di kegiatan berikutnya. Terima kasih saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kaifa haluk? Alhamdulillah. Assalamualaikum, kaifa haluk? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kaifa haluk? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sehat semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, di pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya kita harus berdoa dulu. Semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, ya, membawa keberkahan untuk kita semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, kita cek dulu kebersihan kelasnya. Kalau ada sampah di bawah kursi dan meja, silakan dipungut terlebih dahulu. Nanti ketika pembelajaran selesai bisa dibuang di tempat sampah. Semuanya sudah bersih? Pakaiannya sudah dirapikan semuanya? Sudah ya? Oke, saya absen dulu ya. Abinananda Pramudia hadir. Abigail Azka. Adila Rafa. Aisyah Rahma. Belum kita mulai pembelajaran. Nah, kalian harus tahu dulu teman-teman apa yang harus kita pelajari di pertemuan kali ini. Indikator pembelajarannya yang pertama adalah kalian bisa mengimani bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang oleh Allah dan agama. Yang kedua, memahami kategori perilaku yang dapat menjerumuskan kepada pergaulan bebas dan zina sesuai dengan pengamalan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis-hadis terkait. Setelah indikator, baru kalian bisa memahami tujuan pembelajaran, ya. Jadi kalau kita belajar itu pasti ada tujuannya. Tujuan yang pertama apa? Melalui nanti kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengimani bahwa perilaku pergaulan bebas dan zina adalah dilarang oleh agama dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu mengkategorikan perilaku yang dapat menjerumuskan kepada pergaulan bebas dan zina
sesuai pengamalan Al-Quran surat Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis-hadis terkait dengan benar. Sebelum kita mengamati bacaan, di pertemuan yang kemarin, ya pertemuan sebelumnya kita juga sudah paling tidak mengenal apa sih pergaulan bebas, apa sih itu zina gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan pergaulan bebas itu seperti apa, contohnya bagaimana, dan dampak buruknya itu bagaimana? Ada yang bisa? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Jadi zina itu secara bahasa berasal dari kata zana atau yasni. Itu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oke, jadi pergaulan bebas itu adalah sesuatu hal yang apa? Haram dilakukan ya. Baik itu oleh siapapun ya, karena larangan berbuat zina itu berlaku untuk setiap orang, khususnya muslim. Nah, pertanyaan kedua teman-teman yang timbul, kenapa Islam itu sangat melarang adanya pergaulan bebas? Ada yang bisa jawab? Mengapa Islam melarang pergaulan bebas, apalagi sampai berzina? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Lagi? Silakan. Karena dalam Islam itu terdapat muhrim atau tidaknya. Jadi kita harus saling menjaga dengan menjaga kemuhriman ini. Oke, di pertemuan yang kali ini kita lebih masuk lagi ya, lebih kita kenali lagi yang seperti apa pergaulan bebas yang boleh gitu ya. Pergaulan bebas yang boleh yang mana? Adakah? Nah, nanti itu akan kita diskusikan bersama. Ada yang bolehkah atau ada tidakkah? Nah, itu nanti akan kita diskusikan. Nah, sebelum kita memasuki materi, nah kita harus ice breaking dulu ya, supaya semangat. Mungkin masih ada yang ngantuk-ngantuk ya, ada yang lemes. Sudah sarapan semua kan? Sudah, insya Allah ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Nah, itu berarti menandakan bahwa konsentrasi kita sudah mulai dibuka. Nah, yang kedua ya, ikuti kata-kata saya. Cluenya itu, oke? Ikuti kata-kata saya. Sekali lagi, ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Ayam bebek. Bebek ayam. Ayam bebek. Bebek ayam. Ada berapa ayam? Ada berapa ayam? Oh, berarti konsentrasi. Keren. Oke, silakan dibaca, amati dulu bacaan ini. Oke, silakan diamati dulu, dibaca dulu. Nah, dari bacaan tadi ada yang ditanyakan? Itu adalah musisi ya, public figure yang beberapa tahun kemarin menghebohkan, terkenal banget gitu ya. Tapi dengan adanya muncul video asusila, akhirnya nggak hanya karir yang hancur, tapi apa? Keluarga juga mungkin malu, dianya juga mungkin malu. Terus ketika mungkin melakukan apa, orang lain juga nggak akan percaya. Sudah dianggap jelek. Tiba waktunya kita diskusi kelompok, teman-teman. Ada 30 berapa? 32. Saya akan bagikan lembar kerja ya, untuk kalian diskusikan dengan kelompok. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya, nama anggota kelompok masing-masing. Oke, ada lembar kerja, silakan didiskusikan bersama. Mungkin bisa dibaca dulu bersama, kemudian nanti dituliskan hasil diskusinya di sebelahnya ini ya.
di pembahasan. Jangan lupa nama kelompok masing-masing, nama anggota kelompoknya ditulis dulu. Pas arek nulis iku syuten. Wis tadi ada. Wis ya wis. Oke, gimana? Hasil diskusinya sudah selesai? Oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian harus bisa mempresentasikan diskusi yang sudah kalian buat dengan kelompok masing-masing. Nah, untuk yang wacana 1, saya persilahkan kepada kelompok 3. Oke, silakan maju ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi kami, dan ini pembahasan kami pada nomor 1. Islam melarang keras hubungan seksual atau hubungan biologis di luar pernikahan yang sah, apapun alasannya, karena perbuatan ini sangat bertentangan dengan fitrah manusia dan mengingkari tujuan pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Islam menghendaki agar hubungan seksual tidak saja sekedar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi Islam menghendaki adanya pertemuan dua jiwa dan dua hati di dalam naungan rumah tangga tenang, bahagia, saling setia, dan penuh kasih sayang. Dua insan yang menikah itu akan melangkah menuju masa depan yang cerah dan memiliki keturunan yang jelas asal-usulnya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, mengapa saat ini banyak remaja yang rela merusak kehormatannya demi kepuasan semata? Banyak banget faktor yang menyebabkan remaja rela merusak kehormatannya. Yang pertama, yaitu karena mereka masih dalam masa pertumbuhan, di mana mereka masih labil dan belum paham untuk berpikir panjang dampak dan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka itu masih dalam masa pertumbuhan, mereka belum bisa paham dan belum bisa berpikir panjang. Kalau mereka mau berbuat apa-apa itu mereka nggak mikir kedepannya bakal jadi apa, kedepannya bakal gimana ini nanti. Mereka belum paham itu karena masih dalam masa pertumbuhan. Jadi poin pertama faktornya adalah mereka masih dalam posisi labil. Baik, untuk yang kedua yaitu rasa egois, dan yang ketiga yaitu rasa cinta yang berlebihan. Nah, maksudnya gimana sih? Kan ada tuh sebagian remaja yang mungkin sudah berpikir nih untuk lebih berpikir panjang, yaitu kedepannya bakal gimana gitu kan. Nah, tapi terkadang rasa itu ditutupi oleh rasa egois kita. Maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya adalah ketika kita itu mempunyai nafsu, ketika kita mempunyai hasrat, itu kita akan menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi hasrat kita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu rasa cinta yang berlebihan. Ketika kita mencintai sesuatu, kita akan melakukan segala cara. Gimana caranya sih yang kita cintai itu bisa terpenuhi semua, seperti itu.
Ada tambahan sedikit, misalnya kalau buta cinta itu kita mau melakukan apa-apa, kalau misalkan kita disuruh ini tapi kita nggak mau nurut, pasti ada sesuatu yang menyebabkan kita melakukan itu. Kayak kita punya pikiran, aduh nanti kalau aku nggak ngelakuin ini pasti aku diputusin sama pacarku. Nah itu salah satu faktor dari buta cinta. Jadi saran dari kami kelompok 3, kalian itu kalau suka sama orang jangan berlebihan. Terus kita juga bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Kalau misalkan ada seseorang yang maksa kalian buat berbuat buruk, kalian harus tegas, kalian harus punya pendirian biar nggak terhasut sama perilaku itu tadi. Kalau diancam mau putus atau mau apa, kalian harus bisa ngelawan, dan yang penting kalian harus punya pendirian yang teguh. Sekian, mungkin ada kritik, saran, pendapat lain atau pertanyaan yang ingin diajukan. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin tidak sependapat dari kelompok 3 atau mau menambahkan dari kelompok 3 di poin 1 ya, di wacana 1. Ada? Nggak ada ya? Oke, bisa ditutup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Jika ada salah kata mohon maaf, jika ada kurangnya juga mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus kepada kelompok 3 ya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya poin wacana 3, kelompok 6. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pendapat dan juga saran dari kelompok kami tentang wacana nomor 3. Berikut isi dari wacana nomor 3. Isi dari wacana nomor 3 yaitu masa remaja sebagai masa romantis, seolah-olah kehidupannya ini hanya miliknya. Bagi remaja yang memiliki prinsip kuat, dia akan dapat menjaga diri agar tidak masuk dalam lingkaran syaitan, seperti meminum minuman keras ataupun bergaul bebas. Masa remaja mengalami gejolak batin yang begitu kuat dan beragam, terlebih lagi keinginan untuk selalu dekat dengan orang yang dicintai. Ungkapkan pengalaman baikmu dalam upaya menjalin hubungan baik dengan lawan jenis. Mengapa banyak kaum remaja yang lepas kendali dalam bergaul dengan lawan jenisnya? Apa saran dan pendapatmu? Baik, untuk saran dan pendapat dari kelompok kami adalah karena adanya masalah keluarga dan kurangnya kasih sayang orang tua. Selain itu, kurangnya pendidikan tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Saran dari kelompok kami untuk nomor 3 adalah memilih pergaulan yang baik, menambah wawasan tentang cara bergaul yang benar. Demikian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ditanyakan Atau ingin menambahkan pendapat? menambah ya, tentang mengapa banyak kaum remaja yang lepas kendali dalam bergaul dengan lawan jenisnya. Ada tambahan dari kelompok lain? Nggak ada? Oh, oke, silakan. Tambahan untuk sarannya yaitu 1. Pandai-pandai menjaga pergaulan dan menghindari pergaulan bebas. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan perbuatan yang akan dilakukan. Untuk yang kedua, memperluas wawasan tentang zina dan pergaulan bebas. Mungkin itu aja. Oke, ada tambahan sedikit ya. Hampir mirip tapi ada beberapa yang ditambahkan. Ada yang lain dari kelompok lain mungkin? Sudah cukup? Oke, bisa ditutup? Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok 6. Terima kasih. Kelompok terakhir atau wacana yang terakhir juga ya, dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi wacana keempat. Permasalahannya adalah Saat ini banyak sekali pemuda, remaja maupun orang dewasa yang tidak malu-malu mempertontonkan kemaluannya baik secara langsung melalui kamera, foto, atau video. Padahal sesungguhnya orang dewasa yang normal, baik laki-laki maupun perempuan, tentu sangat malu jika organ vitalnya itu terlihat oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk memandangnya. Nah, untuk pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana saran dan pendapatmu? Ketika ingin menjual diri, pasti akan mempromosikan diri sendiri. Maka hal itu sudah lumrah untuk ditunjukkan agar banyak orang yang mengetahui spesifikasi dirinya hingga ada yang ingin membeli. Tetapi ada kemungkinan lain ia disuruh memperlihatkan kemaluannya oleh pasangan. Jika tidak diperlihatkan akan diancam, yang membuat terpaksa memperlihatkannya. Nah, hal-hal tadi itu nggak akan terjadi ketika kita memiliki iman yang kuat. Nah, saran dari kelompok kami, kita para pemuda zaman sekarang nih harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu saja, insya Allah kita bisa dijauhkan dari hal buruk dan malapetaka. Juga kita harus ingat dan sadar bahwa hal itu berdampak sangat buruk untuk diri kita, masa depan kita, dan nasib kita untuk kedepannya. baik, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Berdasarkan hasil diskusi kami, hal tersebut bisa terjadi karena banyak orang yang ingin terkenal atau viral. Mereka bisa melakukan hal apapun atau cara apapun seperti mempertontonkan hal tersebut melalui kamera, foto, atau video dengan tujuan viral. Saran dari kelompok kami adalah, yang pertama, jika itu teman terdekat kami ataupun orang yang ada di sekeliling kami akan mengingatkan dan juga mensupport supaya mereka itu bisa tahu kalau mau viral itu caranya nggak harus dengan mempertontonkan hal tersebut. Kita bisa viral dengan cara hal lain seperti mungkin kita giat olahraga sampai menjadi atlet, atau kita mengejar prestasi kita, dan ada hal lain banyak sekali yang bisa membuat kita menjadi viral selain mempertontonkan hal tersebut. Yang kedua adalah membuat konten yang positif, karena untuk membuat video viral itu banyak banget akibat yang burukan di kedepannya. Jadi intinya itu kita harus mensupport orang yang terdekat kita tadi supaya tidak membuat video viral dengan cara tersebut. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih atas saran dan pendapatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, baik. Dari beberapa hasil diskusi ya, dari kelompok 1 sampai 6, bisa ditarik kesimpulan bahwa yang wacana nomor 1 itu, mengapa saat ini banyak remaja yang rela merusak kehormatannya hanya demi kepuasan semata. Mungkin salah satunya bisa jadi itu satu karena faktor ekonomi. Mungkin ya, desakan faktor ekonomi juga bisa mempengaruhi seseorang itu berbuat sesuatu hal yang ya terpaksa. Misal, mohon maaf, kalau perempuan mungkin menjual dirinya ya, karena kalau bahasanya itu di booking per jamnya itu kan juga mahal kadangkala. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Yang kedua,
mungkin ikut tren ya, karena trennya kita sekarang lagi marak-maraknya TikTok, konten-konten tentang apapun itu ya, baik itu yang mendidik maupun yang tidak mendidik, itu sekarang banyak bermunculan. Bahkan kita aja, kalian aja juga sudah bisa tuh nge-vlog sendiri kan, pakai handphone dengan alat sederhana tapi dikemas dengan hal yang istimewa, itu juga menjadikan konten yang luar biasa. Tapi kembali lagi, ketika kita mau viral gitu ya, nggak harus dengan sesuatu hal yang buruk. Oke, yang poin 2, mengapa saat ini banyak terjadi pemerkosaan dan banyak orang mengumbar aurat di depan umum ya, karena mungkin pengen viral dengan cara yang salah, dengan cara yang instan. Karena kalau viral sekarang dengan cara yang baik itu sepertinya orang bosen ya. Kalau yang viral dengan cara yang instan, misalkan tiba-tiba dalam beberapa tahun kemarin kan ada ya, cewek telanjang terus lari di jalan raya, itu banyak ada ya konten kayak gitu. Itu entah gila atau memang disengaja, itu kan kita juga nggak tahu. Mungkin dengan cara-cara begitu. Kemudian ikut tren, ya ikut tren, pengen terkenal atau misalkan ya trennya sekarang yang lagi booming apa dia ikuti. Nah, yang wacana 3. Mengapa banyak kaum remaja yang lepas kendali dalam bergaul dengan lawan jenisnya? Apa saran dari kalian? Ya mungkin kita banyak lebih tahu atau banyak lebih mencari informasi-informasi tentang bahaya-bahaya pergaulan bebas gitu ya, supaya kita juga bisa menghindari diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian bisa jadi mungkin mendekatkan diri dengan keluarga, itu juga bisa salah satu cara supaya kita terhindar dari hal-hal yang kurang baik ya. Mendekatkan diri dengan keluarga, jalin komunikasi yang baik dengan keluarga, orang tua, terus saudara. Kadang-kala kan sekarang ini ya, banyak orang tua sibuk di rumah, di luar rumah, ketika kembali ke rumah ya sudah diam-diaman. Kadang sebelah-sebelahan gini chattingan ya, padahal sebelahan. Kenapa harus chatting, kok nggak harus ngomong aja secara langsung? Karena sekarang ini komunikasi kita yang kurang, terutama dengan orang tua misalkan ya. Terus pandai-pandai dalam memilih teman. Jadi pilih teman itu hal yang sangat mendasar yang harus kalian lakukan ketika kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk memfilter ya tontonan-tontonan ya, tontonan-tontonan yang tidak harusnya kalian tonton, belum umurnya, belum waktunya, tapi kalian tonton. Nah, sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu pembelajaran kita mulai awal sampai akhir. Ada yang mau menyimpulkan? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran di pertemuan kali ini adalah bahwa pergaulan bebas, pergaulan zina itu udah bisa dikatakan wajar di kalangan remaja kita kali ini. Jadi kita harus punya kesadaran diri masing-masing biar kita itu bisa tahu mana yang buruk, mana yang baik. Kita juga harus bisa memfilter mana yang bisa kita tiru, mana yang harus kita buang, itu harus ada kesadaran. Di zaman teknologi yang semakin canggih ini, pastinya itu banyak video, foto, berita yang beredar, dari mulai berita yang baik, yang hoak, bahkan ada foto yang kurang baik atau mungkin kurang baik untuk dilihat di kalangan remaja ini. Jadi kita harus bisa memilah mana yang bisa kita tonton, mana yang bisa buat edukasi kita, mana yang tidak boleh kita tonton. Itu kita harus punya kesadaran masing-masing. Ada lagi, kita harus menutup aurat supaya kita tidak memicu lawan jenis untuk berpikiran negatif. Jadi kesimpulan yang paling utama adalah kita harus meningkatkan rasa kesadaran dalam hati kita, dalam diri kita, supaya kita bisa lebih baik dan tidak terjerumus ke pergaulan bebas tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus kepada Ayu ya. Sudah? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah ya. Nah, kita refleksi untuk pembelajaran kita dari awal sampai akhir bagaimana. Seru ya, karena menurut saya ini adalah sesuai dengan umurnya kalian pembahasan ini, karena
kalian juga perlu edukasi, kalian perlu ilmu. Buat apa kalau tahu tapi nggak berilmu, gitu ya? Jadi ketika kita bergaul dengan lawan jenis kita tahu ilmunya. Oh, saya harus begini. Oh, saya harus begitu. Oh, ini yang boleh. Oh, itu yang nggak boleh. Jadi secara tidak langsung kita menekan angka tindak kejahatan, ya, tindak kemaksiatan yang terjadi di negara kita khususnya atau mungkin di lingkungan kita. Nah, itu ya refleksi kita hari ini. Mungkin saya bisa merefleksi sedikit tentang diskusi kelompok. Kalian sudah mulai bisa berpikir mengembangkan ide-ide baru tentang baik itu pergaulan bebas maupun zina, gitu ya. Kemudian tadi juga mungkin nanti di pertemuan berikutnya kalian bisa lebih aktif lagi, ya, lebih aktif lagi. Jadi ketika ada yang presentasi di depan, silakan saling berkomentar, saling bertukar pikiran, saling berpendapat, karena supaya kegiatan pembelajaran kita bisa aktif, gitu ya, nggak pasif. Kalau kita pasif pasti nanti kalian bosen, kalian juga pasti merasa males, itu ngantuk dan lain sebagainya. Tapi kalau ada diskusi, ada timbal baliknya, saya kira semakin seru. Mungkin itu saja. Nah, untuk di pertemuan berikutnya nanti silahkan ditulis Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan ayat surat An-Nur ayat 2, ya. Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2. Itu ditulis di buku tulisnya, kemudian dengan artinya juga minggu depan akan kita bahas artinya apa, terjemahannya apa, kemudian isi kandungan ayatnya apa yang berhubungan dengan pergaulan bebas dan zina. Oke, sebelum kita akhiri, kepada ketua kelas bisa untuk pimpin doa. Persiapan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Semoga hari ini apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, membawa keberkahan, dan saya berdoa semoga semuanya bisa dijaga, ya, dari hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk, hal-hal yang kurang baik, dijaga oleh Allah supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan hanya terletak pada diri manusia, khususnya saya, karena nggak ada yang sempurna di bumi ini, ya, di muka bumi. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.